أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon ampun kepadanya, dan kepada beliaulah, kepada dialah kita memohon pertolongan. Fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah. Karena sungguh siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka pastilah dia selamat hidup di dunia dan di akhirat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satu pun yang akan menolongnya. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, di mana kitab ini dikarang oleh imam besar yang berumur pendek, yang semasa hidupnya menghabiskan dengan ilmu dan ilmu. Bahkan saking cintanya beliau dengan ilmu, sampai akhir hayatnya beliau termasuk di antara para ulama yang tidak menikah selama hidupnya, karena saking cintanya dengan ilmu. Beliaulah yang kita kenal Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada subuh kali ini kita akan mengurai bab yang ketiga, yaitu babus sabri, bab tentang sabar. Pembahasan ini sangat penting kita urai, terlebih-lebih apa yang dialami baik bagi diri kita maupun bagi umumnya orang lain sekarang ini, di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suatu amal yang mesti kita lakukan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah maupun yang lainnya. Salah satu amal yang tak kalah luar biasa faedah pahala di sisi Allah, kita kenal dengan amal sabar. Bagaimana sabar di dalam Al-Quran maupun hadis? Yang pertama, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyebutkan kepada kita beberapa dalil. Di antaranya adalah ayat-ayat Al-Quran. Penting dibahas bapak dan ibu-ibu bahwa kata sabar di dalam Al-Quran saking urgennya, saking pentingnya, bahkan lebih kurang 90 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Maka dari sekian banyak itu kita sebutkan beberapanya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Kita sudah sampaikan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, maka pasang telinga, kata para ulama. Mengapa demikian? Karena perihal yang akan disampaikan oleh Allah setelahnya pasti penting. Tadi imam kita membaca dua panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, ya
Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu melakukan qisas dalam kasus pembunuhan. Kemudian tadi dibaca juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana yang telah aku wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi apa yang Allah sampaikan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti penting setelahnya. Termasuk juga ayat Ali Imran 200 ini. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kata Allah. Dalam ayat lain yang lebih awal daripada itu, telah kita hafal ayatnya dalam surah Al-Baqarah 155. Wa qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan sungguh kami akan uji kamu. Jadi kalau belajar kita bahasa Arab, di sini namanya Allah memberikan kepada kita huruf-huruf taukid. Allah betul tekankan kepada kita, sungguh kata Allah, kami akan menguji kamu. Bisyai'in, ujian itu akan berupa al-khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurang uang, kurang harta, wal anfus, pun demikian kami akan uji kalian dengan wafatnya orang yang boleh jadi orang itu kalian cintai, kalian kasihi. Was-samarat, kekurangan buah-buahan. Dan Allah di akhir ayat menyampaikan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mampu untuk bersabar. Dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Ta'ala memberikan pula kabar gembira kepada kita jika kita mampu untuk bersabar. Allah berikan pahala. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling atas pun ibu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh, kata Allah, bagi orang-orang yang mampu bersabar, pahala mereka tidak akan mampu kita hitung. Di persoalan sabar termasuk amal yang pahalanya unlimited, tidak mampu kita menghitungnya. Di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 153, Allah Ta'ala juga menyampaikan kepada kita sabar ini termasuk salah satu jalan agar kita dapat ma'iyah, kebersamaan dari Allah Ta'ala. Karena Allah sampaikan kepada kita, ista'inu bis sabri was salah. Wahai hamba-hambaku, mohon pertolonganlah kamu kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka menguatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita suatu hadis. Apa kata Rasulullah? Di dalam
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkisah kepada kita, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kawan-kawan kita, kata Abu Sa'id, dari penduduk Madinah, mereka meminta sesuatu kepada Rasul. Fa'atahum, karena sahabat-sahabat ini meminta, Nabi kasih. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian masih ada juga mereka yang meminta, Nabi kasih. Hatta nafida ma'indah, sampai tidak ada lagi apa yang ada bagi Nabi. Ini kalau kita terapkan nih berat nih Pak. Meminta orang, jadi kalau Nabi itu, kalau orang meminta, tidak ada cerita bagi Nabi untuk tidak, iya semuanya, sampai tidak ada apa-apa bagi beliau. Ini memang susah nih ya Pak Ibu. Ini agak berat ini. Kita masih banyak mikir-mikir dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf dulu, maaf. Maaf dulu. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi siapapun yang meminta kepada beliau pasti beliau beri. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hina anfaqa kulla syai'in biyadih, ketika sudah memberikan sedekah apa yang beliau miliki, beliau sampaikan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kalau ada sesuatu bagiku yang aku punya, aku tidak akan pelik, kata Nabi. Aku akan bagi semuanya kepada kalian. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Tapi siapa yang mampu menahan dirinya, Allah akan cukupkan dia. Wa may yastaghni yughnihillahu. Dan siapa yang merasa dirinya dikayakan oleh Allah, pasti Allah akan kayakan. Maka dari sini Nabi sebetulnya memberikan kepada kita gambaran, kalau kita punya kebutuhan sesuatu, sebetulnya aslinya kita tidak boleh minta-minta. Itu aslinya pun. Maka kata Nabi, siapa yang merasa cukup dengan apa yang dia punya, Allah akan kayakan dia. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, kata Rasul, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan sungguh wahai sahabatku, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada hamba yang lebih baik dan yang lebih luas kecuali sabar. Oh, luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi juga sampaikan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang paling atas dari Abi Yahya Sinan, beliau menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Ini yang paling atas, ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa perkara orang yang beriman. Bagaimana luar biasanya Nabi? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap perkara orang yang beriman itu seluruhnya baik, kata Nabi. Dari segi mana baiknya Nabi? In asobathu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau orang beriman mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Wa in asobathu darra sabara fakana khairal lah. Dan kalau dia diuji oleh Allah dengan musibah, dia pilih sabar, itu pun baik baginya. Jadi diberikan kebahagiaan bersyukur bagus, diberikan kesedihan bersabar juga bagus. Makanya Nabi sampaikan seluruh perkara orang yang beriman itu baik bagi dirinya. Maka dari sini Bapak dan Ibu, pentinglah kita membahas perkara pada bab yang ketiga ini. Yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana sabar di dalam agama kita ini. Yang pertama yang mesti kita dudukkan adalah apa itu sabar. Ternyata para ulama menyampaikan kepada kita, yang namanya sabar itu meneguhkan diri kita
di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menahan diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaga diri kita dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir. Jadi yang dinamakan dengan sabar itu, kata para ulama, teguhkan diri dalam ketaatan, tahan diri dari perbuatan maksiat, kemudian jaga perasaan dari sikap marah ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah yang dinamakan dengan sabar. Maka dari pengertian inilah para ulama kemudian membagi sabar itu menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Mesti sabar. Kita sekarang Bapak dan Ibu dalam kesabaran sesungguhnya. Kalau dihitunglah orang, mungkin banyak orang sampai jam sekarang ini yang masih tidur. Tapi kita lawan itu. Sabar kita di dalam beribadah menjalankan salat subuh. Inilah yang dinamakan dengan bersabar dalam ketaatan. Yang berikutnya, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apalagi di pasar. Di pasar ini Bapak dan Ibu banyak semuanya. Bahkan secara umum kaedah itu menyampaikan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Mengapa demikian? Karena umumnya di pasar ini umumnya orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jujur-jujur saja Bapak Ibu. Di sinilah tempat banyak boleh jadi perempuan tidak pakai hijab. Di sinilah banyak orang yang kalau perempuan pakai ketat-ketat. Di sinilah di pasar inilah tempatnya orang-orang yang boleh jadi mencurangi orang lain. Timbangan dikurangi, timbangan diginikan. Yang bagus-bagus disimpan, yang jelek-jelek kemudian disampaikan. Di sinilah tempatnya. Oleh karena itu, kalau kita mampu menahan diri dari kemaksiatan, itu termasuk bagian dari kesabaran. Pembagian sabar yang berikutnya inilah yang paling banyak, yaitu bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya. Berupa apa? Berupa musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Berarti dari sini kita paham, secara umum sabar itu ada 3. Apa saja? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, kemudian sabar dalam musibah. Maka sebetulnya selain pembagian-pembagian ini, kalau kita lihat kepada Al-Quran, ada variasi sabar yang lain. Apa Bapak dan Ibu-Ibu? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, yang pertama adalah sabar berdakwah terhadap keluarga. Nah, ini berat ini. Secara teori mudah, secara praktek berat. Mengapa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sabarlah kamu dalam mendakwahkannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Oh, berat. Berdakwah kepada keluarga butuh kesabaran. Anak kita boleh jadi sudah besar, belum juga sholat. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh keluargamu untuk sholat, dan dalam mengajak itu bersabarlah, kata Allah. Maka dari sini tidak saja dalam perkara sholat, dalam ibadah-ibadah lain pun selama dakwah kepada keluarga, ada sabar di sana. Ini variasi sabar yang lain. Berikutnya juga ada sabar bersama orang-orang yang baik.
sabar bersama orang-orang yang soleh. Karena Allah Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Kata Allah kepada kita, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena kamu mengharapkan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Sabar bersama orang-orang yang baik. Orang boleh jadi bapak dan ibu-ibu, mohon maaf, boleh jadi perempuan, ibu-ibu, dinasehati oleh orang yang baik, bu, pakailah hijab bu. Nah, maka berat itu menerima nasihat itu, bang ibu. Atau bapaknya, ibu-ibu boleh, bapak lah sekali, pak, berhentilah merokok pak. Nah, dinasehati oleh orang yang baik itu berat itu. Maka sabar bersama orang-orang yang baik. Orang boleh jadi nongkrong-nongkrong, duduk-duduk mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, datang orang yang baik. Ayo daripada duduk-duduk yuk, salat dulu, salat dulu. Oh, itu ada orang yang bolon nasihatinya, kene baru nasihatinya loh. Dulu ambo merasa garam, tidak ada ceritanya. Sabar. Bersabarlah dengan orang-orang yang baik. Jadi ini bagian dari petunjuk Al-Quran kepada kita. Nah, kalau tadi dari sisi yang kita ajak, berikutnya juga Al-Quran mengajarkan kepada kita sabar berdakwah terhadap orang lain. Al-Kahfi 28 Pak. 28. Sabar dalam berdakwah terhadap orang lain. Dan ini tidak satu dua dalilnya. Kalau kita lihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada cerita. Ini yang kalau zaman sekarang nih mungkin habis orang ini pun ibu. Mengapa ada cerita seperti ini? Dari Abi Hurairah, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah. Salah satunya beliau bercerita. Apa ceritanya? Anna a'rabiyan bala fil masjid. Ada orang, mohon maaf, buang air kecil di Masjid Nabawi. Mohon maaf ibu, taruhlah masjid muslimin ini, di tepi di dalam ini buang air kecil dia. Nah, itu yang terjadi zaman Nabi. Jadi ada orang, kata Abu Hurairah, dia buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Fasara ilaihin nasu la yaqa'u bihi. Maka yang melihatnya marah. Oh, wajar, manusiawi. Bagaimana mungkin masjid tempat yang mulia buang air kecil dia di dalamnya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Maka ketika Nabi melihat para sahabat yang lain sudah marah, Nabi ingatkan, tahan kata Nabi, tunggu, biarkan dia, kata Nabi. Bayangkan Bapak dan Ibu, berdakwah Nabi itu luar biasa. Wa ahriku ala baulihi dhanuban min ma'in aw sajalan min ma'in. Nanti biarkan, kata Rasul, kalau dia sudah selesai yang buang air kecilnya itu kita siram saja, kata Nabi. Mengapa? Fa innama bu'istum muyassirin.
karena aku diutus, kata Rasul, untuk memudahkan bagi orang lain. Walam tub'atsu mu'assirin, dan aku tidak diutus oleh Allah untuk mempersulit orang lain. Maka Nabi SAW begitu sabar dalam berdakwah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah di mana Nabi SAW dilempar oleh para pemuda dan pemudi, sampai-sampai di Taif ketika itu, sampai-sampai malaikat Jabal menawarkan kepada baginda Nabi, bagaimana kalau saya hancurkan penduduk ini dengan gunung? Bagaimana menurutmu wahai Rasul? Maka Nabi sampaikan, tidak. Nabi kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ya Allah, karena mereka itu kaum yang belum mengetahui. Sabar dalam berdakwah. Maka dari variasi-variasi tadi, kita tahu Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Ada beberapa sabar yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, sabar berdakwah terhadap keluarga, sabar bersama orang-orang yang baik. Kalau diingatkan akan kesalahan kita, jangan marah. Sabar, petunjuk Al-Quran. Apalagi sabar ketika mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian Bapak dan Ibu, perkara tentang sabar itu, bahwa sabar itu dinamakan dengan sabar kalau dilakukan pada awal-awal musibah. Jadi kalau seseorang dilanda musibah, awalnya dia tidak sabar, itu bukan sabar. Meskipun di akhirnya dia sabar, tidak. Sabar itu berada pada awal musibah. Dari mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Maran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat, kemudian ternyata beliau menemukan seorang perempuan menangis-nangis di sisi kuburan. Ini yang salah satu mengapa tidak dibolehkannya perempuan masuk ke pemakaman Baqi' di kota Madinah. Nah, kan Bapak Ibu kalau pergi umroh atau pergi haji, khusus jamaah perempuan tidak boleh masuk ke dalam pemakaman Baqi', hanya boleh lihat dari samping-samping saja. Nah, malu Nabi sampaikan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Yang perempuan ini tidak tahu kalau yang menyampaikan tadi itu Nabi. Maka dia katakan, pergilah, karena engkau tidak merasakan musibah yang aku alami. Walam ta'rifu, dan dia tidak tahu kalau itu Nabi. Faqila laha innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai Nabi pergi, diberitahukanlah itu kepada perempuan, tadi yang mengatakan bertakwa dan bersabar itu Nabi. Maka bergegaslah perempuan tersebut kepada Rasulullah. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabina faqalat lahum lam a'rifka. Ketika dia bertemu dengan Nabi, beliau sampaikan, Rasul, mohon maaf Rasul, aku tadi tidak tahu kalau engkau yang mengatakannya. Tidak tahu hamba, tidak tahu saya bahwa engkau yang mengatakan harus bersabar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada awal musibah. Jadi kalau ingin sabar, sabar di awal-awal musibah. Kemudian perkara tentang sabar, mungkin timbul pertanyaan kepada kita Bapak dan Ibu. Kalau seseorang dilanda musibah, bolehkah dia marah? Karena menarik ini. Menarik bahasan ini. Karena nanti kita akan melihat tingkatan orang dalam menghadapi musibah. Karena kalau kita lihat di berita-berita, di banjir, ada orang yang ngutuk-ngutuk. Ada pula yang berenang dia saat banjir, Bapak Ibu. Maka bagaimana sesungguhnya kita manusia dalam menghadapi musibah ini? Ada kondisi-kondisinya. Apa tingkatan yang pertama? Seseorang dilanda musibah, tingkatan pertama marah.
Nah, bagaimana kalau dia marah? Kondisi pertama dalam kemarahan ini, ia menyimpan perasaan marah di dalam hati kepada Allah, sehingga dia pun menjadi marah terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Maka di dalam ini Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau seseorang menyimpan marah di dalam hatinya saja terhadap musibah yang dia alami, Allah ancam dia. Bahkan terkadang bisa menjerumuskan pelakunya dalam kekafiran. Ini yang pertama. Jadi kalau marah di dalam hati, itu pun tak boleh. Kondisi kedua, kemarahannya itu diungkapkan dengan ucapan, seperti mendoakan kecelakaan, kebinasan, atau ucapan semacamnya. Ini juga haram. Kemarahan tak pula boleh diucapkan. Atau kondisi ketiga, kemarahannya sampai meluap sehingga tampak dengan tindakan anggota badan, seperti dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek kain. Ini juga tidak dibolehkan di dalam agama kita. Tapi ini ada orang yang seperti ini, tapi umumnya bukan orang Islam. Kalau kita lihat orang yang non-Muslim, kalau meninggal dunia, umumnya mereka melakukan ini. Menampar-nampar pipi, merobek-robek kain pakaian, seperti yang dilakukan oleh juga orang-orang Syiah. Nah, ini orang-orang Syiah juga, kalau ada yang meninggal dunia, mereka tampar-tampar pipi mereka. Dia seperti ini. Nah, ini diharamkan di dalam agama kita. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, bersabar. Jadi tingkatan paling rendah itu orang marah ketika diberi musibah. Dan ini tidak baik. Tingkatan yang bagus yang kedua, apa itu? Bersabar ketika diberikan musibah oleh Allah Ta'ala. Tingkatan yang ketiga, ini yang bagus. Ini mungkin orang yang banjir kemarinnya bisa berenang-berenang di dalam banjir tuh, Ibu. Tertawa-tertawa saja dia, happy-happy saja. Nah, berarti dia sudah berada dalam tingkatan ridho. Bagaimana tingkatan ridho ini? Orang yang ada atau tidak musibah bagi dia sama. Jadi sudah ridho dia dengan ketentuan Allah Ta'ala. Nah, jadi Ustaz, apa bedanya sabar dan ridho? Apa bedanya sabar dengan ridho, apa ini, Ibu? Apa beda sabar dan ridho, Pak? Maka dari sini kita paham beda sabar dan ridho itu, kalau seseorang sudah ridho, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Sedangkan sabar itu, seseorang masih merasakan sakit, namun ia berusaha menahan hati, lisan, dan anggota badan untuk tetap sabar dan tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kemarahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho itu di atas sabar lagi. Jadi kalau sekarang kita sebagai seorang muslim, apa yang dituntut bagi kita? Apakah kita mesti dituntut sampai ridho, ataukah kita cukup sampai sabar saja? Ini kan perlu pula kita bahas. Apakah seseorang kalau diberikan musibah oleh Allah Ta'ala, dia mesti ridho, atau cukupkah pada tingkatan sabar saja? Di sini pun dikaji oleh para ulama. Apa kata para ulama seperti ini? Sabar hukumnya wajib, ridho hukumnya sunnah. Jadi yang mesti kita lakukan ketika diberikan atau dilanda oleh musibah adalah mesti sabar. Adapun sampai pada tingkatan ridho, itu hukumnya sunnah. Bagaimana hukum sabar itu? Jika seseorang tidak bersabar, maka ia berdosa dan mendapatkan hukuman dari Allah. Adapun ridho adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Ridho adalah tingkatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hukum ridho adalah sunnah dan bukan wajib.
Jika seseorang muslim belum sampai kepada derajat ridho, maka dia tidak berdosa. Jikalau seandainya seseorang diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar, cukup bagi dia. Tapi kalau dia mampu sampai pada tingkatan ridho dia dengan ketentuan Allah, itu justru mulia di sisi Allah Ta'ala. Ada tingkatan berikutnya Bapak dan Ibu. Tingkatan yang keempat di atas ridho lagi. Apa? Tingkatan bersyukur. Oh, ini susah ini. Berat nih Bapak dan Ibu. Bersyukur dengan musibah. Ini bukan orang yang sembarangan ini. Makanya Allah Ta'ala kalau sudah berbicara tentang syukur dalam Al-Quran, Allah memberikan kepada kita info bahwa sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai untuk bersyukur. Baik syukur dalam nikmat maupun syukur dalam kesedihan. Apa tingkatan bersyukur itu? Inilah tingkatan yang tertinggi, yaitu justru bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Dia sadar bahwa pada hakikatnya musibah adalah faktor penyebab terhapusnya dosa-dosa. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, boleh jadi seseorang mengatakan itu, saya diberikan demam. Dengan demam itu ya Allah engkau hapuskan dosa-dosa hamba. Tingkatannya sudah bersyukur. Tidak lagi tingkatan sabar, tidak lagi tingkatan ridho, sudah tingkatan yang paling tinggi, bersyukur atas musibah. Mungkin selama ini kita hanya membahas bersyukur terhadap nikmat. Tidak, ada pembahasan di mana ada tingkatan seorang hamba bersyukur terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Makanya tidak mengherankan Bapak dan Ibu-ibu, boleh jadi kalau kasusnya banjir kemarin, boleh jadi yang bersyukur itu tukang bengkel. Ya Bapak Ibu, bersyukur dia dengan banjir. Banyak rezekinya. Kalau diwawancara, saya biasanya tidak banyak yang datang, tapi alhamdulillah karena banjir ini banyak yang suak-suak mobil orang. Banyak langganan saya, alhamdulillah. Tingkatan bersyukur. Maka kita tidak bisa menghukum orang. Boleh jadi orang-orang yang boleh jadi bagi kita biasa-biasa saja, tapi ketika diberi musibah oleh Allah, justru tingkatannya jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi dalam kondisi seorang hamba terhadap musibah sebetulnya ada 4 tingkatan. Tingkatan yang dihinakan oleh Allah kalau seseorang marah ketika diberikan musibah. Tidak boleh dia marah dalam hati, tidak boleh dia marah dalam ucapan, dan tidak boleh dia marah dalam tindakan. Tingkatan yang kedua wajib hukumnya. Apa itu? Bersabar diberikan musibah. Wajib hukumnya. Tingkatan di atas itu sunnah hukumnya. Apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Lapang hatinya. Tingkatan paling tinggi lagi, bersyukur terhadap musibah yang telah Allah berikan. Maka inilah kajian kita pada pagi hari ini Bapak dan Ibu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Insyaallah kita akan nanti membahas bagaimana kiat untuk bersabar, kiat untuk ridho, hingga mampu bersyukur atas musibah yang Allah berikan. Nah, ini ada kita ambil nanti dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di penghujung kajian Bapak dan Ibu, penting kita sebutkan apakah seseorang ketika diberikan musibah dia menangis, apakah tangisan itu bermakna dia tidak sabar kepada Allah Ta'ala? Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ketika beliau diuji oleh Allah? Atau ketika beliau melihat sahabatnya diberikan ujian, apakah Nabi pernah menangis? Kita bacakan hadisnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
sebagai penutup kajian kita, an Abi Zaid Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala. Jadi dari Abi Zaid Usamah bin Zaid, beliau pernah bercerita kepada kita. Apa kisah beliau? Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani qad tudira fashhadana. Jadi datang seorang utusan kepada Nabi. Utusan ini menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, saya punya anak. Anak saya ini sepertinya sudah mau sakarat. Saya berharap engkau hadir sebelum dia meninggal dunia. Fa arsala yuqri'us salama wa yaqul. Maka Nabi sebagai pengganti beliau utus orang lain. Lalu Nabi sampaikan kepada orang ini, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sungguh kata Rasul, segala sesuatu ini punya Allah, dan Allah yang paling berhak untuk mengambil kapanpun. Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Bagi Allah kalau sudah ada ajalnya pasti akan datang. Oleh karena itu bersabarlah terhadap musibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Tapi orang ini bersekukuh, ndak Nabi, datanglah Nabi. Maka nampak keinginan beliau untuk datang. Akhirnya Nabi SAW bersama Sa'dun bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, kemudian mereka berdiri, kemudian mereka pergi ke tempat anak yang sudah sakarat maut ini. Farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Lalu anak kecil yang sudah sakarat ini diberikan kepada Nabi. Maka Nabi kemudian gendong, fa'aqa'adahu fi hijriha wa nafsuhu taqaqqa. Ketika dalam gendongan tersebut Nabi melihat nafas anak ini sudah seperti itu kira-kira, taqaqqa. Fa fadat ainah. Maka melihat kondisi yang demikian menangislah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafadat ainah, berurailah air mata Rasul melihat anak yang dalam sakarat maut. Faqala Sa'ad, maka melihat itu heranlah para sahabat. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, mahadza. Rasul, apa tangisan ini? Maka Nabi SAW menyampaikan, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Tangisan yang aku keluarkan ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada setiap hati-hati para hambanya. Maka dari sini kita paham bahwa menangis ketika diberikan musibah oleh Allah itu bukan sesuatu yang tercela, tetapi menangis yang memang dalam koridornya. Mengapa? Karena Nabi SAW pun menangis. Bahkan Nabi SAW menangis karena ujian yang dialami oleh orang lain. Keluar air mata Nabi melihat seorang anak yang berada dalam sakarat maut, kemudian nafasnya sudah menangis Nabi. Dan itu ternyata tidak dilarang di dalam agama kita. Yang dilarang tadi adalah menampakkan kemarahan, baik dari dalam hati, baik secara ucapan maupun secara tindakan. Boleh jadi orang meraung-raung, ini berarti dia sudah dalam tingkatan marah. Adapun menangis biasa, itu bukan sesuatu yang tercela dan tidak menafikan sabar. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.